Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami menikmati pertolongan-Mu lagi ya Tuhan sepanjang bulan ini, hingga kami boleh ada di bulan Februari ya Tuhan, di tahun yang 2025 ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menuntun langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat kuasa kasih yang Engkau senantiasa berikan bagi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap bentuk tipu muslihat iblis lewat kuasa kegelapan, kuasa roh-roh yang ada di udara yang mau mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu, kami bersehati, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah saja bekerja di tempat ini, biar kemuliaan Allah saja melingkupi hamba-Mu ya Tuhan. Hamba hanya Allah, tapi biarlah kuasa-Mu bekerja lewat alat yang sederhana ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam satu nama ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama di dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang sangat singkat. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama. Yesaya 55 ayat yang ke-6, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di sini dikatakan carilah, berarti ada usaha dari kita untuk mendapatkan, untuk menemui, atau untuk memperoleh, atau untuk apa yang kita mau. Dan di sini dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan berarti dari diri kita harus berusaha untuk menemukan, bertemu dengan Tuhan. Kita berusaha sampai kita mendapatkan Tuhan itu, sampai kita mengalami Tuhan. Dalam ayat Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6a, carilah. Berarti satu mengandung kata perintah untuk kita mau berusaha mencari Tuhan. Sampai kita menemukan atau mendapatkan, memperoleh kasih Tuhan, memperoleh kuasa Tuhan, memperoleh pengalaman, mengalami Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Di sini dikatakan Ia berkenan ditemui, berarti ada waktunya di mana Tuhan tidak berkenan ditemui. Jadi kita perlu mencari terus sampai kita menemukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat keadaan kita sekarang ini, mungkin saudara dapat mengatakan bahwa saya setiap minggu mencari Tuhan. Saya ke gereja berarti saya mencari Tuhan, saya mendapatkan Tuhan di dalam gereja ini. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, apakah ketika Tuhan berkenan menemui saya dan saudara, apakah kita stop mencarinya? Apakah kita mau terus mencari Tuhan? Terus menerus mencari Tuhan. Itu tergantung dari kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita sendiri. Tapi di sini firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6a, di sini kata kita harus mencari Tuhan selama masih ada janji-janjinya yang untuk bagi kehidupan saya dan saudara. Kita lihat kalau dalam Alkitab ini, dalam buku yang kitab suci atau Alkitab yang saudara pegang, baik lewat HP saudara, maka kalau kita membaca firman, berarti kita begitu banyak firman yang kita temui, begitu banyak janji Tuhan yang kita baca di sini. Maka kita dapat melihat bahwa di dalam mencari Tuhan ternyata ada pembatasan waktu dalam kita mencari Tuhan. Ada waktunya Tuhan untuk berkenan menemui kita, dan ada waktunya ketika Tuhan tidak berkenan menemui kita sekalian. Waktu kita dalam dunia ini, kita kan tidak hidup selama-lamanya. Keberadaan manusia di dalam dunia ini kan tidak kekal, sama seperti dunia ini. Jadi di sini ketika ada kesempatan untuk mencari Tuhan, di sini dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan
ditemui. Jangan sampai waktu kita yang singkat di dalam dunia ini, kita tidak mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai ketika kita mencari Tuhan, pintu kemurahan Tuhan itu tertutup bagi kita. Firman Tuhan ingatkan bagi kita saudara, bagi kita sekalian, jangan sampai kita lengah, lalai atau bermalas-malasan untuk mencari Tuhan, sehingga dapat saja pintu kemurahan Tuhan itu tertutup bagi kita. Kalau kita lihat dari di sini kita lihat dari carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Di sini kita lihat bahwa kalau kita lihat dari segi atau segi pandang manusia, maka ada beberapa hal yang akan kita temui. Adanya keterbatasan waktu yang Tuhan berikan bagi kita hidup di dalam dunia ini. Tadi saya katakan bahwa kehidupan kita sekalian tidak kekal di dalam dunia. Jadi kita tidak dapat berkata bahwa saya akan hidup begini selamanya. Tidak. Ada keterbatasan waktu. Terus kan kita melihat itu dari aspek keterbatasan waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara selama ada di dunia ini. Dan kalau kita lihat, kalau kita tinggal di dalam dunia ini, tadi saya katakan di dalam dunia ini kita hanya sementara, hanya mampir saja di dalam dunia ini. Karena kekekalan itu ada setelah dunia ini, ada bumi yang baru di dalam kekekalan itu. Jadi setelah dunia ini tiada, baru ada kekekalan. Dan kalau kita lihat, tadi kita sudah mendengar ya, membaca janji iman tadi, bahwa kita percaya adanya surga dan ada hidup kekal. Jadi kekekalan itu ada tapi tidak sekarang. Kita di dalam dunia ini tadi punya dengan keterbatasan waktu. Dan kalau kita lihat, kehidupan kita semakin hari, semakin lama kita hidup, semakin menua, kita pun terbatas dalam fisik kita, tubuh kita, mulai merosot, mulai lemah. Kalau saya ingat, Bapak Ibu Saudara ingat Pendeta Wem Manuputi ya, katanya merotoli tubuh kita ini. Ya, saya pinjam bahasanya dia, mulai merotolinya, mulai lemah, mulai sakit sana sini, mulai merotoli itu bisa merotoli segala rupa ya, gigi, rambut semua, rontok, gigi rontok juga. Jadi ya banyak hal yang terjadi karena kita memang tidak kekal hidup di dalam dunia ini. Makanya itu firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara untuk mencari Tuhan selama ia berkenan diapain? Ditemui. Jadi kalau Tuhan berikan kita kesempatan sampai saat ini, berarti Tuhan masih berkenan nih untuk menemui saya dan saudara. Dia berkenan ditemui. Nah, kita melihat tadi saya katakan ada aspek waktu, terus aspek kita di dunia, status kita di dunia ini sebagai orang yang sementara saja tinggal di dunia ini, dan keadaan kita manusia kualitas kita semakin merosot. Bukan semakin tambah usia, semakin sehat, kuat, wah semakin gagah, perkasa. Waduh, enggak tuh. Kenyataan yang kita lihat nih, kita lihat di sini aspek dari waktu Tuhan. Tuhan telah membuat batasan waktu sehingga kita tidak dapat berkata saya akan hidup selamanya. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 kita lihat situ bagaimana usia manusia yang dikatakan oleh Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pemazmur ini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Waduh, ini keadaan waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Syukur-syukur sampai 70 dan 80, tapi di sini dia katakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu kita bilang, ya itu bagi orang di luar Tuhan lah, iyalah itulah.
Saya tidak. Kita bisa mohon kepada Tuhan seperti itu dengan keterbatasan waktu, tetapi sudahkah kita cari Tuhan? Apa Tuhannya seminggu sekali ketemu di gereja? Cari Tuhan setiap saat sampai menemukan, bukan hanya kuasanya saja, nerima mujizatnya aja kita mau. Terima kasihnya saja kita mau, karena Tuhan memang penuh belas kasihan. Atau terima berkatnya aja kita mau. Pribadinya Tuhan ini kita gak pernah cari. Kita gak pernah memohon supaya Ia menemui kita, atau kita sampai Dia berlayak ditemui oleh kita. Seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita jemaat Tuhan yang ada. Kita mau mencari kuasa Tuhan karena kita pengen mujizatnya terjadi, karena kita pengen disembuhkan. Tetapi pribadi dari Tuhan ini tidak kita cari. Kita perlu Tuhan karena kita perlu berkat, keuangan. Pribadinya Tuhan kita gak perlu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur katakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita akan menemui Tuhan pada akhirnya melayang lenyap. Tetapi pastikan diri kita menemukan Yesus, bukan ketika kita menghadap Tuhan, tetapi dari saat ini cari sampai menemui Dia, cari sampai mengalami Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau hanya saudara rutinitas ke gereja tiap minggu, tiap ibadah tengah minggu, tiap ibadah wanita, tiap ibadah yang lain-lain, mungkin kita mencari-cari persekutuan di dalam rumah-rumah tangga atau persekutuan di luar dari gereja ini, kita cuma mencari. Seperti kita mencari, ya kita ketemu puji Tuhan, sehat, tapi tidak menemukan pribadinya Tuhan, peringatan bagi kita. Apakah Tuhan mau ditemui oleh kita? Karena ada waktunya bagi saya dan saudara. Kita melihat di sini bagaimana secara umum waktu kita di dalam dunia ini, kemampuan kekuatan kita sebagai manusia, apalagi pada usia lanjut yang kita baca di dalam Mazmur 90 ayat 10 ini. Kebanggaannya adalah kesukaran. Itu sebabnya Yesaya 55 ayat 6 mengingatkan kita, dalam batasan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, saya dan saudara, kita harus pergunakan waktu yang Tuhan berikan ini sebaik-baiknya. Siapapun kita adanya, tidak tahu berapa umur yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Kita harus terus menemukan Tuhan, mencari sampai Tuhan ditemui dalam kehidupan kita, mengalami Tuhan dalam pribadi kita. Nah, sekarang tadi saya katakan ada beberapa, dan sekarang kita melihat dari keadaan kita, status kita di dalam dunia ini yang hanya sementara, yang ada batas waktu, sebab dunia ini bukan tempat yang kekal. Saya sudah katakan tadi, jangan bangga bila kita memiliki segala sesuatu yang kita perlukan di dalam dunia ini. Mau apa ada, mau ini ada, mau itu ada, jangan bangga. Karena kita hanya tinggal sementara, karena kita hanya menumpang dalam rumah ini. Waktu bangsa Israel ditawan oleh Babel, 70 tahun selama mereka ada di Babel, ada caranya Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan pada saat itu, para nabi, para imam, urim tumim, kancing yang ada di baju dari imam-imam itu. Tuhan memakai, caranya Tuhan memakai mereka untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa ini selama pembuangan di Babel selama 70 tahun ini. Tuhan pakai dengan caranya yang ajaib. Lewat mimpi pun Tuhan pakai. Tuhan memakai siapa saja, Tuhan memakai caranya yang ajaib untuk bertemu dengan bangsa ini. Tetapi kalau kita lihat di sini, ketika Raja Saul, dia mau bertanya, dia sudah bertanya kepada Tuhan lewat segala macam cara, Tuhan tidak menjawab dia.
Ada waktunya di mana Tuhan tidak menjawab dia sehingga dia mencari orang yang dapat berikan, orang yang dapat memanggil arwah untuk bertemu dengan Samuel yang pada saat itu sudah meninggal, sudah almarhum. Dia memanggil orang untuk memanggil arwah Samuel ini bangkit kembali. Untuk dapat mengetahui apa maksudnya, apa kehendak Tuhan. Ternyata pun tidak bisa. Ini saatnya ada. Jadi kalau kita melihat dalam kisah ini, ada saatnya Tuhan bagi seseorang dia tidak mau ditemui. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang Yeremia pasal yang ke ada janji Tuhan bagi bangsa Israel pada saat itu. Waktu ditawan di Babel. Maaf saya tadi salah. Kita lihat ini. Tuhan berikan bangsa Israel, dia berjanji akan kembalikan bangsa ini kepada negaranya. Ada waktu bila pemilik hidup ini memanggil seseorang. Biasanya kalau Tuhan panggil seseorang, siapapun, baik dalam jemaat, di luar jemaat, kalau Tuhan memanggil dia, Tuhan gak pernah minta izin. Saya mau panggil dia pulang ke surga, atau saya mau panggil dia. Tuhan tidak pernah minta izin. Kapan saja Tuhan bisa memanggil seseorang. Tidak pernah minta izin dulu kepada mungkin keluarganya. Sebab kita manusia harus, sebab itu Yesaya 55 tadi katakan, kita harus terus mencari Tuhan. Kita pun harus siap sedia berjaga-jaga, berserah penuh pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Di dalam kembali lagi ke dalam maaf saya tadi terlalu cepat. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 tadi ayat yang ke-6 di situ dikatakan, ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi bukan Tuhannya jauh baru kita panggil. Selama dia dekat kita berseru, kita omongin deh apa yang kita mau. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, jangan Tuhannya didiemin. Saudara, kalau Tuhan cuek sama kita, seperti yang terjadi pada Saul, habis sudah. Tidak ada suara Tuhan, tidak ada peringatan lewat mimpi, tidak ada nabi, tidak ada hamba-hamba Tuhan yang, tidak ada imam, tidak ada hamba-hamba Tuhan yang dapat menyuarakan firman Tuhan, maka habis sudah kita. Di sini dikatakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau berseru selama ia dekat, berarti kita ngomongnya nggak usah kenceng-kenceng ya. Kalau Tuhannya jauh, kita berteriak namanya, berteriaklah. Tapi kalau berseru, walaupun Tuhan selama ia dekat kita berseru. Jadi ketika saudara kita menemui Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, ya kita katakan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Yaitu dari aspek manusia. Kita harus terus mencari Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang dia akan genapi. Di dalam tadi saya katakan dalam Yeremia pasal yang ke-29, bagaimana Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk memberikan, mereka akan kembali ke tanah perjanjian itu ketika mereka sudah ditawan 70 tahun. Dan kita lihat lagi terus ya, keberadaan kita, kualitas kita di dalam dunia ini adalah sementara. Ya, kita lihat di dalam perjanjian baru deh. 1 Petrus ayat yang 1 Petrus 1 ayat yang ke-24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kita lihat di sini ayat yang ke-25 ya. Semua yang hidup adalah seperti
rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Oh, mungkin lagu Gugur Pahlawan ini dari sini ya. Bunga gugur soalnya. Gugur bunga kan judulnya. Ya, kita lihat di sini. Jadi sementara rumput berapa sih usianya? Keinjek, mati, tapi ada yang lama kali ya. Tapi tumbuh lagi ya, kayak perkembangan manusia di dunia. Ada yang kering diinjek juga, ya layu dan kering habis. Kita lihat di sini. Kualitas kita manusia semakin merosot seperti rumput yang menjadi layu dan menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Waktu Allah menciptakan manusia, bukankah manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah? Status manusia sangat baik, sempurna lah, sangat di antara semua ciptaan yang lain. Manusia sangat berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain karena ada hembusan nafas Allah. Kita tahu itu. Akibat dari dosa terjadi kemerosotan, degradasi terjadi bagi manusia. Sehingga Yesaya mengingatkan kembali kepada kita lewat tadi. Yesaya 55 ayat 6, jangan sampai Tuhan sudah tidak berkenan. Jangan sampai kemanusiaan kita sudah merosot baru kita datang kepada Tuhan, sudah tidak bisa apa-apa. Kita sudah mendengar ya pada waktu-waktu yang lalu bahwa jangan sampai ketika kita mulai sakit, nggak kuat, baru kita bernyanyi, saya akan melayani Tuhan, saya mau ke sini ke situ. Wow, sudah nggak kuat saudara, nyusahin orang. Mendingan masih kuat begini kita layani saat ini. Jangan sampai Tuhan dikatakan dalam Yesaya tidak berkenan ditemui. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan ketika kita tidak mampu lagi, sudah tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Dan pada saat ini, ketika kita masih kuat, ketika Tuhan berikan kesempatan bagi kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kiranya kita mau terus-menerus mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam dunia yang banyak perkara masalah yang terjadi saat-saat ini. Hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, tapi biarlah kita tetap mencari Tuhan, menemui Dia dan dekat-dekat kepadanya. Cari Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan dari Yesaya bagi kita sekalian pada saat ini. Menjadi kerinduan firman Tuhan bagi kita sekalian. Biarlah kita mau mengambil keputusan, berkomitmen kepada Tuhan untuk mencari Dia, terus cari Tuhan dan terus dekat dengan Dia. Kalau kita melihat ini bagaimana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya bagi saya dan saudara ketika kita mencari dan bertemu dengan Tuhan. Tadi saya sempat katakan kita mau berseru ketika kita dekat, kita bertemu Tuhan, kita dekat dengan Dia, kita berseru kepada Tuhan. Apa saja yang saudara dapat serukan itu. Dan kalau kita melihat dari sekarang tadi dari aspek manusia ada 3 aspek ya yang kita lihat. 3 sudut pandang yang kita lihat, baik dari keberadaan manusia, kita sudah melihat bagaimana tadi, dan kalau kita melihat dari sudut pandangnya Allah lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai 3, kita lihat Allah pun membatasi dirinya sendiri di dalam pekerjaan penciptaannya. Nah, di ayat pasal yang ke-2 ayat yang 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Nah, di sini kita lihat dari aspek atau dari sudut pandangnya Allah lewat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah sendiri membatasi diri, Allah pun membatasi dirinya di dalam pekerjaan penciptaan. Hanya sampai atau hanya cukup sampai hari ke-6 saja. Allah berhenti pada hari yang ke-7. Allah memberkati hari yang 7. Allah beristirahat. Tidak disebutkan lagi setelah hari-hari itu bahwa ada apa lagi. Tetapi pada hari yang ke-7 Allah beristirahat.
Bapak Ibu Saudara sekalian, selagi ada kesempatan, carilah Tuhan dan berserulah kepadanya. Masa untuk bertobat pun ada kesempatannya. Masa kita bertobat itu ada kesempatannya. Ada masanya di mana firman Tuhan itu ketika kita rindu mendengarnya, kita tidak dapat mendengarkan kembali. Walaupun kita harus mencari, melewati lautan, mengembara sekalipun, firman Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Amos, ini bukan karangan saya ya Bapak Ibu Saudara. Amos 8. Amos pasal yang ke-8. Ayat yang ke-11 dan 12, lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara, akan ada waktu yang seperti ini. Saya percaya ini pasti akan terjadi. Mengembara mau lewat mana, ke timur, barat, utara, selatan. Tetapi firman Tuhan, mereka rindu, ada kerinduan yang mendalam, ada kerinduan yang amat sangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mendapatkannya, tetapi tidak mendapatnya. Ada masa di mana orang pengen dengar firman Tuhan tetapi tidak ada. Begitu hebatnya kerinduan, keinginan untuk dengan firman Tuhan, tetapi firman itu sudah tidak ada. Saat ini kita diberi kesempatan untuk baca firman Tuhan, untuk dengar firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan enggak? Ini Alkitab di HP, di Alkitab di buku, bisa dibaca. Yang kurang kelihatan pakai kacamata, baca. Firman Tuhan masih ada. Ada kesempatan buat kita untuk mendengar, membaca firman Tuhan. Ayo kita pergunakan waktu ini. Jangan bermalas-malasan, cari Tuhan sampai kita mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Saat ini kita diberi kesempatan untuk baca firman Tuhan. Baca, dengar firman Tuhan. Ada waktunya Amos ini terjadi, kitab Amos ini terjadi, di mana firman Tuhan tidak dapat kita dengar lagi. Firman Tuhan tidak dapat kita baca lagi karena firman itu sudah diangkat. Karena masa itu diberikan kepada masa Antikris. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita yang percaya sungguh-sungguh pasti kita akan rapture, terangkat. Tapi yang setengah-setengah, makanya pada pagi hari ini mungkin firman Tuhan ini keras bagi saya dan saudara. Tapi ini mengingatkan kita dari zaman Yesaya. Sudah diperingatkan. Cari Tuhan. Selama Ia berkenan, ditemui. Saat ini waktunya Tuhan berkenan ditemui. Jangan cari yang macam-macam, tapi cari Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-1, di situ ayat yang sudah sering kita baca, kita dengar. Mazmur 1 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, berjalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, itu firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu, merenungkan firman itu siang dan malam. Mungkin kita tidak merenungkan itu siang dan malam, tetapi di sini dikatakan
Yang berbahagia adalah orang yang suka akan firman Tuhan. Kalau suka aja, itu kurang bahagia kayaknya. Coba saudara baca baik-baik ya ayat kedua. Tetapi suka firman Tuhan, suka bawa Alkitab kalau ke gereja, suka bawa HP yang ada firman Tuhannya. Tetapi cuman suka aja itu kurang, saudara. Kesukaannya ialah firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Kesukaan berarti lebih dari suka. Kesukaan berarti gaya hidup kita, hobi kita. Itu firman Tuhan. Saudara baca aja enggak, cuma dengar baca kalau hari Minggu kalau ada di multimedia. Hei, hati-hati saudara, cari Tuhan saudara. Mumpung Tuhan masih mau ditemuin. Selagi ada kesempatan, jangan sampai saya katakan tadi, kesempatan itu tertutup. Dan di sini katakan berbahagialah orang yang titik-titik ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat ini kita ganti dengan firman Tuhan. Sama, Taurat Tuhan itu firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Baca, dengar firman Tuhan itu selagi ada kesempatan. Harus kesukaannya firman Tuhan, karena hanya dengan suka saja saya katakan tadi kurang atau tidak cukup, tapi harus kesukaannya, berarti tidak ada hari tanpa firman Tuhan. Jadi hari-hari yang kita lalui, mau renungan pagi, renungan siang, renungan malam, lalui bersama firman Tuhan. Jangan cukup cari Tuhan, ketika ketemu Tuhan diam-diam aja, nggak ngobrol sama dia. Jadi gaya hidup, kebiasaan kita untuk baca, bukan saja baca tetapi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Lakukan, terapkan firman-firman yang kita baca itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya suka saja terhadap firman Tuhan, tapi harus lebih dari suka terhadap firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Tiada hari tanpa firman yang kita baca, tiada hari tanpa firman yang kita dengar. Kita lakukan itu. Bapak Ibu Saudara, sekarang semakin mudah ya untuk baca firman, untuk dengar firman. Saudara buka YouTube aja, aduh, khotbah di mana-mana. Mau yang sesat, yang tersesat, ada di situ. Bagaimana kita tahu sesat atau tidak sesat kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Kembali lagi ke firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau tahu sesat atau tidak sesat, kalau saudara tidak pernah baca sebelumnya, waduh, gampang disesatkan. Tetapi kalau kita balik lagi kepada firman Tuhan, kita akan diberi jalan oleh Tuhan. Contoh dari tadi saya katakan, saya sempat menyinggung tadi, contoh dari perjanjian lama, tadi saya katakan Tuhan dapat memakai, bekerja dengan cara apapun untuk berbicara dengan manusia. Tuhan berbicara melalui para nabi, para imam, para urim tumim, mimpi dan lain-lain. Tuhan dapat berbicara dan banyak cara Tuhan pakai. Dan kalau kita lihat tadi saya sempat singgung Saul di dalam 1 Samuel pasal yang ke-28, di situ Saul bertanya pada Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab, sehingga Saul mencari jawaban kepada pemanggil arwah. Dia putus asa, dia panggil arwah, dia mau memanggil arwah. Dia tidak tenang karena ketika Tuhan cuekin kita, Tuhan tidak menanggapi kita bertanya kepada dia, maka hidup kita akan tidak tenang seperti Saul. Tidak nyaman, tidak enak kalau Tuhan tidak menanggapi kita. Itu Saul. Dicuekin sama Tuhan, diacuhkan Tuhan, membuat Saul mencari-cari cara untuk dapat berhubungan dengan nabinya yang dulu membimbing dia. Tadi saya katakan jangan tunggu sampai waktu itu terlambat. Jangan tunggu sampai kesempatan itu habis. Kita bersyukur kita ada di dalam zaman anugerah. Bapa di surga sudah memberi keselamatan bagi kita melalui Yesus, Putra Tunggalnya yang mati di salib bagi saya dan saudara. Jangan biarkan kasih karunia
keselamatan itu berlalu begitu saja sehingga kita dapat masuk dalam kebinasaan. Tapi pada pagi hari ini sama-sama kita diingatkan untuk mencari Tuhan selama Dia mau ditemui. Carilah Tuhan, berseluruhlah pada Tuhan. Jangan sampai waktu Tuhan itu habis bagi pribadi kita. Di dalam Titus ada nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Titus. Nasihat Rasul Paulus kepada Titus yang menjadi bagian dalam firman Tuhan ini. Kalau kita lihat dalam Titus pasal yang kedua ayat yang intinya dari firman Tuhan ini, jangan sia-siakan waktu Tuhan, jangan biarkan kesempatan itu berlalu begitu saja, jangan biarkan pintu tertutup baru kita mencari Tuhan. Tapi pada saat ini kesempatan bagi kita. Titus 2 ayat yang ke-11 dan 12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi ibadah itu perlu di dalam dunia sekarang ini. Karena di ibadah khususnya ibadah di dalam gereja, kita pengikut Yesus, kita yang dididik untuk meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu apa sih? Kefasikan itu kita tahu jalan kebenaran itu. Kita tahu firman Tuhan, tapi pura-pura nggak tahu dan tidak melakukan, itu fasik. Tahu tapi tidak melakukan. Dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita bersyukur kita ada di dalam tempat ibadah. Cari Tuhan tidak hanya di tempat ibadah, tapi kita bisa berdoa pribadi di dalam rumah kita masing-masing. Saling menyokong di dalam doa. Tuhan ditemui di situ, ya Tuhan pasti temui. Dan baca firman. Tadi saya katakan baca firman. Jangan sampai firman ini tidak dapat ditemukan lagi. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita mendengar firman dan baca firman di dalam Amos tadi. Sehingga kita diingatkan pada pagi hari ini lewat kebenaran firman ini, pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mencari Tuhan, berseru pada Tuhan, cari Yesus sampai kita bertemu dengan Yesus. Matius 7 ayat 7 di situ dikatakan Yesus mau menemui kita ketika kita mencari Dia. Mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ya, ini saja. Carilah maka kamu akan mendapat. Saudara, kalau saudara tidak pernah mencari, bagaimana mendapatnya? Yesus Dia mau menemui kita ketika kita mencari Dia. Yesus mau mendapatkan saya dan saudara ketika kita mencari dengan Yesus, mau bertemu dengan kita. Jangan jauh dari Tuhan. Berseru pada Tuhan selama Tuhan dekat dengan kita. Tuhan Yesus mendengar seruan kita ketika kita mencari Dia dan mendapatkan Dia. Mendapatkan Yesus, dan Tuhan Yesus dengar seruan kita. Karena itu pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, Yesaya ingatkan dan menjadi peringatan bagi saya dan saudari pagi hari ini. Mari kita cari Tuhan, temui Dia dan dekat dengan Dia. Bicarakan apa yang saudara menjadi beban hidup saudara kepada Tuhan. Dia memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia memperhatikan kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi rema, menjadi berkat bagi kita untuk kita lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencari Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan sampai kita mengalami kasih kuasa Tuhan, sampai kita mengalami pribadi Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan.